Baik teman-teman, kita lanjutkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan sesi kedua ini, Bunda ingin berbagi sedikit pengetahuan yang Bunda miliki dan ilmu yang Bunda miliki. Sebenarnya Ibu, Bapak, dan Bunda tuh sama aja. Cuma bedanya adalah lebih dulu tahu apa yang diketahui dan akan berbagi sebuah ilmu. Karena Bunda beranggapan berbagi itu adalah indah. Apa saja yang dibagikan itu adalah indah. Jangan dikatakan berbagi itu hanya tujuannya adalah uang. Tidak. Kalau umpamanya kita bersedekah dengan senyum, dengan tawa, dengan menggembirakan hati orang, dengan membuat orang jadi bahagia, apalagi berbagi ilmu, itu adalah sudah merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Itu adalah sedekah. Ya. Baik, orang kan suka katakan Jumat berbagi gitu kan, terus dilakukan dengan pembagian ya nasi bungkus, nasi box seperti gitu kan ya setiap hari Jumat. Atau yang salat Jumat masukkan uang ke dalam kotak amal seperti gitu. Tapi itu itu bagus sekali. Tapi jika kita belum punya kesempatan seperti itu, ya kita berbagi ilmu, berbagi senyum, berbagi pengetahuan, dan berbagi lainnya. Oke, baik. Jadi nggak susah-susah yang namanya berbagi itu ya. Pada sesi kedua ini kita akan mempelajari berbagai macam penelitian yang digunakan untuk perguruan tinggi. Bunda ambil hanya ini aja, yang sering dipakai saja, yang sering dipakai ya. Selain daripada itu masih ada sih, ya mungkin ada dua lagi penelitian yang dipakai tapi jarang dipakai. Kita yang untuk tingkat-tingkat dasar, artinya S1, S2, S3 itu ya kita kebanyakan pakainya yang ini. Penelitiannya adalah ini, ya. Sedangkan kalau sudah benar-benar sebagai seorang expert, itu mungkin dia akan melakukan suatu penelitian yang lain daripada yang lain. Sehingga dia menjadi seorang profesor atau menjadi seorang expert gitu kan. Oke, baik. Di dalam perguruan tinggi, kita tuh mengenal ada penelitian kualitatif, kuantitatif, eksperimen, deskriptif, PTK, R&D. Yep. Tadi kita sudah bicarakan masalah kuantitatif, tapi tidak dengan malam ini tidak membicarakan masalah kualitatif. Masih Bunda difokuskan kepada penelitian yang ke satu tadi ini, yang kuning, yang kuantitatif. Yap. Oke. Penelitian kuantitatif itu apa? Penelitian yang secara ilmiah. Jadi Bunda ulangi lagi, kalau penelitian itu harus disusun secara sistematis, di mana tiap bagian-bagiannya dan gejala satu dengan lainnya mempunyai hubungan sebab akibat, kausalitas, ya, sebab akibat yang memiliki hubungan-hubungannya, ya. Bunda berikan contoh di sini. Andaikan kita ambil judul pengaruh perhatian orang tua dalam membangun karakter anak. Nah, Bunda ingin ngetes, ya, di mana variabel bebasnya dan di mana variabel terikatnya. Dimulai dengan Pak Imat. Sudah hadir belum? Hadir. Tolong Bunda dikasih tahu mana yang variabel bebasnya dan variabel terikat. Yang ini, satu. Oke, jadi ini kita katakan X dan ini adalah Y. Oke, jadi pengaruh perhatian orang tua dalam membangun karakter. Tolong diperhatikan, kata hubung tidak ditulis dengan huruf besar. Kata hubung tidak ditulis dengan huruf besar.
Ini kita lihat contoh kata dalam. Itu tidak ditulis dengan huruf besar, tapi huruf kecil. Kemudian nanti dan juga tidak ditulis dengan D besar, melainkan D kecil. Ya, itu cara penulisan. Sebenarnya kalau dalam penulisan karya ilmiah harus juga ada diikuti dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Dulu waktu Bunda kuliah itu ada lagi tuh satu sesi khusus untuk mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia, bagaimana menulis sebuah skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal itu bahasa Indonesia nulisnya gimana yang benar, ya, bagaimana yang benar. Nah, sekarang dalam kesempatan ini Bunda beritahukan dalam menulis sebuah penelitian itu tanda hubung dalam, D-nya kecil, terus kata dan, D-nya kecil, kemudian nanti kalau ada kata yang-nya kecil, gitu ya, pokoknya kata penghubung lah ya. Baik, jadi tadi ini adalah variabel bebasnya, dan membangun karakter adalah variabel terikatnya. Baik, terima kasih Pak Imad. Lanjut, Pak Asep, dari contoh nomor 2, mana yang bebasnya dan berapa jumlah variabel yang ada pada contoh nomor 2? Silakan Pak Asep. Baik, keputusan konsumen dalam membeli produk itu variabel bebasnya, kemudian berdasarkan harga itu variabel terikatnya, dan bukan merek juga itu variabel terikatnya. Terikat. Jadi di sini variabel terikatnya ada 2 ya? Ada 2, Bu. Bisa begitu ya? Kenapa ya? Menurut saya sih karena ada kata sambung dannya itu, Bu, gitu. Ini. Penjumlahan. Ya. Iya. Jadi harga bukan merek gitu ya. Iya. Jadi membeli produk berdasarkan harga itu yang pertama, yang kedua membeli produk berdasarkan bukan merek gitu. Ya. Oke, ini kebiasaan kita dalam sehari-hari ya sebagai seorang konsumen. Kita mau beli sebuah produk, umpamanya kita beli sabun lah ya, pergi ke warung atau beli ke minimarket, kita membeli, kita bandingkan dulu. Ini maaf, bukan promosi dan bukan mendiskreditkan ya daripada sebuah produk. Umpamanya di situ ada Rinso, ada Daya, ada Attack, ya. Terus biasanya emak-emak nih ya, tapi tidak menutup kemungkinan bapak-bapak juga ada. Dari produk itu, yang pertama dilihat itu harganya. Yang dilihat itu harganya. Murahan mana? Antara Rinso, Daya, Attack, atau yang mana? Ya. Terus yang kedua, dia bukan melihat daripada mereknya yang terkenal. Oh, karena Rinso itu lebih terkenal, maka saya akan milih daripada Rinso, bukan Daya atau Attack. Nah, sekarang keputusan seseorang konsumen akan memilih harga, bukan merek, itu merupakan variabel-variabel yang harus dipertimbangkan dalam penelitian kuantitatif. Ya, jadi tadi Bapak Ibu sudah mengetahui mana yang variabel bebas dan mana yang variabel terikat. Oke, Agus udah paham. Lanjut. Sekarang apa bedanya kalau tadi kita membicarakan masalah penelitian kuantitatif, kalau penelitian kualitatif itu beda. Penelitiannya atau riset yang dilakukan itu lebih bersifat deskriptif. Deskriptif itu artinya
menjabarkan, menguraikan, atau menjelaskan. Jadi dari kata kualitatif, kualitas. Jadi ada kata-kata yang dijelaskan, yang diuraikan, yang dijabarkan, deskriptif. Dan memiliki kecenderungan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pak Imat, tek nggak? Udah. Oke. Jadi pendekatannya menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Jadi dimulai dari hal yang kecil sampai dengan yang bersifat umum. Dari yang bersifat khusus ke sifat yang lebih umum. Karena apa? Kita jabarin hal-hal yang kecil dulu. Andaikan ya, tadi nanti Bunda contohkan di sini ya. Jadi kita penelitian kualitatif dulu ya. Penelitian kualitatif adalah sebagai berikut itu ya. Kemudian penelitian kualitatif itu landasan teorinya dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus pada penelitian yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Oke, diperhatikan baik-baik. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus pada penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ingat ya, kalau kata kualitatif itu adalah kualitas. Kita melihat kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan. Kemudian kita jabarkan, kita jelaskan, kita uraikan, deskriptif ya, dari yang sifatnya umum, dari sifatnya khusus ke sifatnya umum. Jadi kalau jabarin itu kan makin lama, makin besar, makin lemah, makin jauh, makin luas gitu ya. Nah, Bunda berikan contoh sebuah judul penelitian, analisis faktor penyebab umat Muslim bangun pagi. Di sini variabelnya apa saja, Bu Prima? Variabel bebasnya yang mana? Yang terikatnya itu mana? Faktor penyebab itu variabel bebas. Bangun Muslim, bangun paginya ada dua mungkin ya Bunda, variabelnya. Bangun paginya terikat apa terbalik? Ini bisa jadi satu kesatuan. Muslim jadi bangun satu kesatuan. Bangun pagi. Oh ya, bangun pagi. Jadi di sini kalau dikatakan dengan analisis berarti kita menganalisa dari pendapatnya yang umum, yang khusus, terus dijabarkan, diuraikan sampai dengan meluas. Oke ya. Saya, ibu bapak adalah umat Muslim. Terus kita kaji, kemudian kita analisis. Apa sih yang menyebabkan kita sebagai umat Muslim itu bangun pagi? Pertama itu andaikan yang biasa sholat tahajud jam 1:30 atau jam 2, sholat tahajudnya, itu kita akan mendapatkan suatu oksigen yang sangat mahal. Kita nggak usah lagi beli oksigen di dalam tabung yang harganya sampai ratusan ribu. Tapi kita cukup datang untuk sujud menghadap Allah, kita sudah mendapatkan suatu oksigen yang baik. Kita bersujud, kita meminta ampun, kita meminta sesuatu, kita berdoa, dan seterusnya ya. Jadi itu salah satu sebabnya itu kita mendapatkan kesehatan dengan mendapatkan oksigen yang masih murni, yang masih bersih, yang belum tercampur oleh polusi-polusi yang ada. Kalau sudah siangan sedikit, umpamanya jam 7, kita udah buka jendela, kita udah buka pintu, itu pasti polusi itu udah masuk, ya. Entah dari debu jalan, atau debu dari halaman, atau dari mana saja, itu sudah tidak begitu sehat, karena sudah terkontaminasi. Nah, faktor lain, penyebab umat Muslim bangun pagi,
di dalam melaksanakan sholat, gerakan-gerakan yang kita lakukan itu adalah merupakan sebagian dari gerakan, bisa dijadikan gerakan olahraga. Karena dari kita ruku, kita sujud, duduk, i'tidal, sampai dengan salam. Kalau kita salam, Assalamualaikum, kanan, kiri, itu kan gerakan olahraga. Tanpa kita sadari itu kita sudah melakukan suatu olahraga. Ini kalau kita keduniawiannya gitu ya. Jadi, kenapa umat muslim itu bangun pagi? Itulah yang dia akan peroleh dari apa yang menyebabkan dia tuh bangun pagi. Banyak lagi hal-hal yang bisa kita angkat dari situ ya. Bisa menghirup udara yang segar, bisa kita berolahraga. Kemudian kalau dengan bangun pagi kita tidak tergesa-gesa. Beda orang yang bangunnya andaikan kerjanya jam 7, kita bangun jam 6, itu kita akan terasa sesak. Waduh, udah siang nih, aku belum sholat subuh nih. Aku nih harus bangun jam 6:30, harus sudah berangkat, dan aku harus sampai di kantor, itu harus jam 7. Itu nyesek banget, ya. Orang yang nyesek seperti itu akan memperpendek umur. Karena apa? Dia stres. Dia nggak merasakan nikmatnya kehidupan ini. Jadi, dalam hal ini, kita buat sebuah prepare. Bangun pagi, kita untuk bersih-bersih, kita beribadah, kemudian kita cepat berangkat, itu lebih enak daripada kita pergi harus dengan waktu yang sangat mepet. Oke? Kita lanjutkan. Penelitian yang berikutnya adalah penelitian eksperimen. Kata eksperimen itu diartikan sebagai apa ya? Apakah kamu sudah pernah melakukan eksperimen? Kita kan sering dipertanyakan seperti itu ya. Sudah apa belum gitu. Bu Siti, Bunda mau dengar suaranya nih. Eksperimen itu apa, Bu? Percobaan ya, Bun. Percobaan. Sudah pernah Bu Siti melakukan eksperimen? Eksperimen kayaknya sih enggak, Bunda ya. Paling observasi. Kalau eksperimen kayaknya sih belum, Bun. Belum pernah. Atau waktu di SMA dulu Tapi saya nggak tahu. Tapi saya nggak IPA tahu apa ini IPS? masuk eksperimen atau enggak gitu. Masuknya eksperimen atau bukan. Waktu di SMA jurusannya apa? IPA apa IPS? Bahasa. Oh, jurusan bahasa. Itu juga bisa loh yang ada eksperimen. Bentar, maaf. Ya. Maaf, Cuman ini di sinyalnya sini jadi suaranya keputus-putus. siapa yang terputus-putus, Bunda? Saya ngedenger, iya di sayanya yang keputus-putus. Iya, Bun. Iya. Baik. Penelitian SMP-nya saya ngambil bahasa. Penelitian eksperimen di sini diartikan penelitian yang merupakan deskripsi, jadi uraian itu tujuannya kita melihat pengaruh ya dari perilaku. Contohnya gini, ibu mengajak siswa ke laboratorium. Ini yang anak IPA ya. Bisa juga sih laboratorium bahasa. Laboratorium IPS juga ada. Kalau sekolahnya memang menyediakan laboratorium, ada lab biologi, kimia, fisika. Orang-orang sekolah itu biasanya sih pakai hanya labnya yang eksakta aja sih. Kenapa kita sebagai guru nggak protes? Kenapa nggak ada lab IPS gitu? Kenapa nggak ada lab bahasa? Tapi ada loh lab bahasa ya, yang khususnya untuk pelajaran bahasa Inggris. Tapi kenapa lab bahasa Indonesia itu nggak dipergunakan gitu ya? Sebenarnya lab bahasa itu ditujukan untuk bahasa Indonesia juga dengan bahasa Inggris, tuh ya. Jadi yang orang biasa lakukan eksperimen itu berkaitan dengan ilmu eksakta yang dilakukan di laboratorium. Sebenarnya di lapangan juga bisa kita lihat eksperimen itu kita berikan suatu perilaku terhadap
sesuatu, kemudian menghasilkan sesuatu. Bunda berikan contoh di sini ya. Seperti judul di bawah ini, pengaruh pemberian hukuman atau pemberian penghargaan terhadap kepercayaan diri siswa dalam belajar. Perlu diingat dulu ya, sebelum Bunda jelaskan ya, ada kata terhadap. Hurufnya kecil kan? T, kemudian dalam, kecil D-nya kan? Oke. Jadi, pengaruh pemberian hukuman atau penghargaan terhadap kepercayaan diri siswa dalam belajar. Kita melaksanakan eksperimen. Di mana letak eksperimennya? Apa benar kalau orang itu dihukum, orang itu akan, yang diharapkan kita itu adalah akan jera, tidak melakukan tindakan itu lagi jika dia melakukan kesalahan. Contohnya gini, andaikan saya dulu sekolah tidak membuat PR, kemudian saya dihukum, suruh maju ke depan, suruh diri di depan kelas, di depan whiteboard, diakibatkan tidak mengerjakan PR. Angkat kakimu, pegang telinga, berdiri sampai 2 jam pelajaran. Itu pemberian hukuman. Sekarang kita sebagai guru, ya, sebagai guru, apakah itu akan membuat siswa jadi jera? Atau saya waktu itu akan jadi jera? Ya. Kalau jera itu syukur, tidak akan berat lagi. Tapi kalau tidak jera, akan hilanglah kepercayaan diri dari anak tersebut, dari siswa tersebut. Tidak memiliki kepercayaan diri. Kalau besok datang lagi, guru itu, jangan-jangan aku disuruh lagi ke depan. Kalau aku nggak bisa, nanti aku disetrap lagi. Setrap tuh apa ya, dihukum ya, didiri gitu. Nah, itu apalagi kalau dibully sama teman-temannya gitu ya, dasar malas-malas, dasar bego-bego gitu kan ya, dengan perkataan macam-macam seperti itu dibully, makin rendahlah kepercayaan diri pada anak tersebut, ya, percayaan diri pada siswa. Guru yang baik bukanlah memberikan sebuah hukuman kepada siswa. Kalaupun dia akan memberikan satu hukuman, itu berupa peringatan, bukan yang sifatnya menghukum seperti orang di penjara atau memberi hukuman yang keras, gitu ya. Kalau zaman dulu ya, kalau sekarang itu nggak boleh ya, ada hukumnya perlindungan anak. Zaman Bunda dulu, nggak tahu ya bagus mana dulu atau bagus zaman sekarang. Andaikan nih Pak Imat nih, sekolah nih, anak SD kelas 6, udah belajar ngerokok. Maaf ya Pak Imat ya, udah belajar ngerokok. Karena apa? Ngelihat teman-temannya atau lingkungannya ngerokok. Enak kali ya ngerokok ya, gitu. Terus diketahui nih oleh orang tua, atau diketahui oleh guru. Kemudian dipanggil. Atau ada info, Imat itu ngerokok loh Bu, tadi saya lihat nongkrong di dekat warkop, itu loh Bu, gitu. Sama gurunya nih, guru kelasnya. Kemudian dipanggil, Imat kamu sini, kamu tadi ngerokok. Enggak Bu, itu kata teman kamu tadi, walaupun gurunya nggak ngelihat, tapi dia percaya atas laporan dari temannya. Diberikanlah hukuman kepada Imat. Berdiri di lapangan, dekat tiang, menghadap bendera, terus guru yang kejam, guru akan memberikan sebungkus rokok. Suruh ngepul sampai habis rokoknya. Itu zaman dulu. Tahu ngepul? Pak Imat pernah coba seperti itu? Enggak ya Pak Imat ya? Oke. Nah, moga-moga nggak seperti itu. Nah, itu berupa hukuman zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, boro-boro kita memberikan hukuman seperti itu, kasih satu bungkus rokok, kita pegang aja anak itu, kita sentil, itu dia udah ngadu macam-macam pada orang tuanya. Jadi Bunda berpikir gini, aduh, pendidikan sekarang tuh enak apa nggak enak sih seperti gitu ya. Ya, kalau Bunda, kalau memang anak itu salah, kenapa nggak kita katakan salah, kemudian kita berikan peringatan, terus kita berikan hukuman, kita panggil orang tuanya, seperti gitu ya.
Harusnya orang tua sekarang itu jangan bela anaknya, jadi manja, anaknya itu nggak bisa mandiri. Justru dengan diberikan hukuman, orang tua tuh harus tahu bahwa anaknya itu di sekolah melakukan pelanggaran. Seperti gitu, ya. Yang selama ini dia tidak pernah lihat, dia di sini artinya tanda kutip orang tua murid ya, nggak pernah melihat kalau anaknya itu melakukan pelanggaran. Nah, seperti itu. Atau sebaliknya, anak itu diberikan sebuah penghargaan atas hasil atau prestasi yang diperoleh dari seorang anak. Jika dia memperoleh sesuatu yang baik dengan usahanya sendiri, maka wajiblah seorang guru memberikan sebuah penghargaan. Penghargaan itu tidak selamanya identik dengan uang, tidak identik dengan sebuah trofi, tidak dengan identik sebuah piagam, tulisan, juara 1, hadiah, sekian ratus ribu, sekian juta gitu. Tidak identik dengan nominal itu. Tapi penghargaan itu bisa dengan kata, alhamdulillah kamu syukur dapat prestasi, bagus, pertahankan ya, semoga kedepannya menjadi lebih sukses kamu. Terus, atau kita juga bisa beri applause, beri tepuk tangan, atas penghargaan itu, anak itu merasa dihargai. Kita puji-puji anak-anak itu, kita katakan, coba contoh ini, Pak Imad ini adalah mahasiswa yang rajin, pantas mendapatkan beasiswa dari UIK. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh pemberian hukuman atau penghargaan. Maka akan timbul suatu kepercayaan diri dari siswa itu dalam belajar. Ya, itu adalah eksperimen. Kita buktikan benar apa tidak. Jadi eksperimen itu tidak selamanya di laboratorium, baik laboratorium IPA ataupun laboratorium bahasa ataupun di laboratorium IPS, tetapi laboratorium masyarakat itu juga lebih kena, ya. Ini nggak ada ini laboratoriumnya, nggak ada bentuk fisiknya, ada bangkunya, ada mejanya, ada alat-alatnya, nggak ada, yang nggak ada ruangannya, tapi ini berada di alam, oke, di luar sekolah. Itulah pengertian dari penelitian eksperimen. Selanjutnya, penelitian deskriptif. Deskriptif itu tadi sudah dijelaskan bahwa penelitian itu dijabarkan, dijelaskan, diuraikan dari yang induktif menjadi deduktif, yang umum ke yang khusus. Ulangi, dari yang khusus ke yang umum. Mari kita lihat di sini ya. Suatu penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang memperlihatkan karakteristik, karakter, ya, ciri-ciri khas tadi ya. Bu Prima mengatakan karakteristik itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau orang atau apapun tersendiri. Terhadap apa? Terhadap populasi. Ingat, populasi itu jumlahnya banyak. Apakah kita sanggup melakukan penelitian secara populasi? Andaikan satu sekolah, Bu Prima di SMA atau SEM ya? SD, Bu. SD, Bunda. Oh, SD. Kira-kira siswanya ada berapa ratus? Ada 770-an. 700-an. Ya. Ya. Itu kita sebut dengan populasi. Apakah Bu Prima sanggup untuk melakukan penelitian di sekolah dengan jumlah 700 orang? Kayaknya tidak. Tidak. Seperti ya. Oke. Jadi nanti dalam penelitian kita tidak harus semua daripada siswanya Bu Prima tadi yang 700 orang, tapi cukup mengambil beberapa orang. Ya, umpama kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini karena SD ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin kelas 1-nya ada 2 kelas, atau kelas 2-nya ada 2 kelas, dan seterusnya ya. Oleh karena itu, andaikan kita ingin melakukan suatu penyebaran angket, ada untuk
validitas daripada menguji daripada kuesioner kita, apakah ini valid apa tidak, maka satu kelas, andaikan kelas 1A, kita menyebarkan angket itu isinya adalah angket atau kuesioner, itu isinya adalah pertanyaan-pertanyaan, bisa pertanyaan atau pernyataan. Apa bedanya pernyataan dengan pertanyaan? Bedanya, Bu Prima? Iya Bunda, pertanyaan dengan pernyataan. Ya, bedanya apa? Pertanyaan diakhiri tanda tanya. Selain itu, Apa ya, pernyataan itu seperti ada kata tanyanya. ya, ada kata tanyanya. Iya, bukan hanya tanda tanya, tapi ada apa, mengapa, kenapa, di mana, kapan, gitu. Itu kalimat-kalimat yang bentuk dari pertanyaan ya. Nah, sedangkan kalau pernyataan atau statement itu menyatakan sesuatu untuk mendapatkan suatu persetujuan. Jadi, Bunda ulangi, untuk populasi dalam penelitian itu tidak mungkin dilakukan. Maka kita melakukannya dengan cara mengambil sampel. Sampel itu berarti hanya sebagian kecil dari populasi yang ada. Berapa sih jumlah dari populasi yang harus kita ambil? Untuk secara umum, populasi itu kita ambil harus yang sama. Artinya, populasi itu kalau manusia, semuanya manusia. Kalau hewan, semuanya hewan. Kalau tumbuhan, semua tumbuhan. Tapi nanti diklasifikasikan lagi. Kalau tumbuhan itu misalnya buah-buahan ya, kalau yang kita pilih adalah yang monokotil semuanya. Kalau dikotil semuanya. Nanti kita pilih tuh yang monokotil yang mana, yang dikotil yang mana gitu. Jadi umpamanya contoh ya, yang dikotil mangga itu bijinya bisa belah. Terus rambutan bijinya bisa belah. Nah, yang kita teliti itu adalah yang seperti itu gitu loh. Jangan kita pilih lagi yang monokotil. Umpamanya monokotil itu kan satu ya, bijinya tidak bisa terbelah ya. Biji salak, masa kita bisa samain biji salak sama biji rambutan sama biji mangga? Ya, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Paham Ibu, Bapak? Paham ya? Jadi tidak boleh yang tidak sejenis. Harus yang sejenis. Jadi Bunda ulangi, harus yang sejenis. Monokotil dengan monokotil, dikotil dengan dikotil. Jadi yang bisa dibelah atau terbelah bijinya, atau yang tidak dapat terbelah bijinya. Itu harus sama di dalam menentukan sampel. Selanjutnya, penelitian deskriptif itu sifatnya luas. Namanya juga menjabarkan. Terus dikajinya itu harus secara mendalam gitu. Mendalamnya gimana sih? Ya, karena kita mengkajinya jauh, maka kita suka menceritakan masa lalu gitu. Masa lalu gitu. Menurut penelitian siapa gitu ya, masa lalu, terus di-compare dengan masa sekarang, dan kira-kira bagaimana ya kejadiannya untuk masa yang akan datang. Nah, itu ada perbandingan seperti sejarah ya, sejarah masa lalu. Sejarah itu dikatakan sejarah adalah ada masa lalunya dan yang terjadi sekarang dan bagaimana yang akan datang. Ya, ini sebenarnya harus ada masa yang akan datang. Kita tuh udah memprediksi apa yang akan terjadi di masa akan datang. Jadi pengkajiannya masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang itu tuh penjabarannya luas, deskriptif. Ya, sifatnya tuh luas, mendalam. Bunda memberikan sebuah contoh. Ini pelajaran sejarah ya. PKI. PKI itu masa lalu. Ya, masa lalu. Itu sudah ada sejak tahun 1926. Ya, 1926.
dia sudah diprediksi sekitar 15 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian akan terjadi lagi. PKI akan muncul lagi. Benar aja kan terjadi pada tahun 1948. Terus kita ingat lagi, terjadi lagi pada tahun 1965. Jadi, itu peristiwa-peristiwa masa lalu tuh jangan dilupakan. Kita harus bisa menjadikan satu peringatan bagi diri kita sendiri dan untuk generasi kita yang akan datang. Ya, untuk generasi kita yang akan datang. Kita menceritakannya masa sekarang. Apakah nggak ada PKI sekarang? Pertanyaan saya, apakah tidak ada PKI sekarang? Judulnya ada. PKI yang tidak nampak, yang laten. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Dari mana sih taunya itu PKI atau tidak PKI? Lihat aja sikap, perilaku, perbuatannya dia, tindakannya dia itu seperti apa. Apakah gejala-gejalanya itu ada yang sama, ada yang dimodifikasi, ada yang ditambal sulam dan sebagainya. Itu hampir sama aja, kayak gitu. Ya. Oke, itu Bunda nggak membahas dalam tentang PKI, tapi Bunda mencontohkan dalam penelitian deskriptif yang mudah saja yang kita pahami. Contohnya sebagai berikut. Suatu analisis, kenapa sih depannya harus ada analisis? Ini karena kita akan menganalisa yang bentuknya deskriptif. Artinya nanti kita akan menjabarkan, akan mengulas, akan menguraikan, ya. Analisis itu kan kita ngomong harus diungkapkan ya. Analisis sikap pembeli deterjen terhadap merek deterjen ABC di minimarket XYZ. Baik, Pak Herdi di mana ya? Nggak kelihatan Bunda. Ada? Pak Herdi, halo. Ya Bun, ada Bun. Yep. Coba Bunda minta tolong ditentukan mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya. Ini yang dalam penelitian deskriptif. Analisis sikap pembeli deterjen terhadap merek deterjen ABC di minimarket. Sikap pembeli ini bebas. Deterjen. Merek deterjen. Bagaimana? Sikap pembeli ini disebut dengan variabel X. X berapa? Bebas. X berapa? Satu ya, X1. Pembeli, sikap pembeli adalah X1. Lalu merek deterjen. Merek deterjen ya, adalah Y. Y. Ya. Oke, variabel terikatnya. Nah, ini nanti akan dijabarkan ya, dianalisis. Sikapnya seperti apa sih gitu. Seperti tadi Bunda katakan, orang milih ada Rinso, ada Daya, ada Attack, ada apalagi sih yang merek sekarang seperti gitu ya. Nah, itu sikapnya seperti apa? Apakah dikarenakan harga murah, karena banyak di pasaran, karena busanya, karena cepat bersihnya, cepat mengangkat kotorannya, gitu ya. Itu sikapnya orang memilih daripada deterjen itu, di produk itu terhadap merek tadi yang berada di pasaran atau di minimarket. Oke, itu harus dijabarkan ya. Ini analisis. Lanjut. Nah, ini ada juga nih. Pernah Bunda dapati mahasiswa UIK untuk membahas R&D. Tapi ini harus diperhatikan baik-baik ya. Research and Development, atau sering kita mengatakan atau disingkat dengan R&D, adalah penelitian pengembangan digunakan untuk membuat produk, menguji keefektifan,
dari hasil produk tersebut. Namanya riset. Riset itu berarti kita meneliti. Oke? Begitu bukan? Iya nggak? Betul. Ayo kita melakukan riset yuk, kita melakukan penelitian yuk. Nih risetnya membuktikan bahwa gitu kan. Kalau sudah terbukti seperti apa, kemudian ada kata development. Development di sini diartikan mengembangkan hasil daripada penelitian ini, kemudian dikembangkan. Ya, contoh kecil aja. Ini produk yang berada di rumah kita aja deh ya. Nggak usah jauh-jauh. Dulu kalau kita ingin membersihkan rumah, ini zaman dulu banget gitu ya. Kita cukup dengan nyapu, ngepel, pakai air bersih, kamar mandi. Terus berubah, ditemukan pembersih ruangan, umpamanya karbol. Sudah ditemukan karbol, wah bagaimana ini ruangan ini supaya punya aroma. Maka produk yang tadi udah ditemukan tadi yang berupa karbol, saya akan memberikan aroma apa? Aroma sitrun, aroma Buah-buahan. bunga, lavender, atau eucalyptus, atau apa gitu ya. Sehingga produk tadi itu terus dikembangkan. Jadi orang akan memilih produk itu yang makin lama, yang makin baik. Ya, itu. Jadi penelitian, terus diadakan pengembangan untuk membuat sebuah produk, kemudian perlu diingat, menguji keefektifan. Kenapa dikatakan menguji keefektifan? Saya berikan contoh lagi. Jika kita menggunakan satu produk deterjen, terlalu banyak busa, itu dikatakan tidak efektif. Karena ibu-ibu tuh terlalu capek ngucek, kemudian ganti-ganti air supaya busanya itu hilang. Sekarang bagaimana? Bersihkan daripada pakaian itu, diangkat dari kotorannya, tapi tidak lama. Cukup direndam cuma 5 menit, dikucek, langsung kotorannya runtuh, kemudian hasilnya itu bagus. Gitu ya. Itu yang dicari adalah tingkat keefektifannya dari suatu produk. Tentu, terlebih dahulu, produk yang kita akan pasarkan itu, terlebih dahulu kita lakukan analisis kebutuhan. Kira-kira ini siapa sih yang membutuhkan produk itu? Siapa sih yang membutuhkan? Maaf. Jadi kita analisis dulu kebutuhannya. Untuk siapa dulu? Kalau tadi umpamanya karbol, produknya adalah karbol, terus kita lihat diperlukan untuk siapa saja. Oh, untuk keperluan rumah tangga. Oh, untuk keperluan rumah sakit. Oh, untuk keperluan kantor. Jadi kita harus bisa baca dulu kalau kita mau menjual sebuah produk itu kemana kita akan buang, akan kita pasarkan itu kemana gitu. Ya, jangan kita udah membuat sesuatu terus sudah menjadi satu kebutuhan tapi udah kita produk tapi nggak ada yang mau beli seperti gitu. Ya, kita harus baca kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Contoh kecil deh, seperti kemarin itu waktu tahun 2019. Orang lagi giat-giatnya beli masker, macam-macam masker, dari kain, dari yang bentuknya seperti apa, yang dari warnanya apa.
kita bisa ngelihat itu kan adalah masker kebutuhan ya, kebutuhan bagi kita semua, di mana masker itu adalah untuk menjaga daripada kita terjauh dari terjangkitnya virus ya. Nah, ada lagi inovasinya yang tadi hanya 1 lembar jadi 2 lembar, jadi 3 lembar, gitu kan? Ada yang 3D, ada yang apa seperti gitu. Nah, itu kita lihat itu berlaku untuk orang yang membutuhkan. Ya, itu contoh masker. Sekarang kita kaitkan dengan riset dari pendidikan. Bunda berikan contoh di sini. Pengembangan media audiovisual untuk menunjang pembelajaran membaca indah tembang sinden di negara antah berantah. Ingat ya, lihat ya kata penghubungnya. Untuknya kecil ya, U-nya di kecil ya. Perhatikan. Untuknya U-nya kecil, di kecil. Bunda ulangi contohnya. Pengembangan media audiovisual untuk menunjang pembelajaran membaca indah tembang sinden di negara antah berantah. Jadi kita lihat di sini. Tadi kan orang hanya mempunyai media audio saja. Seperti Bunda zaman Bunda waktu masih kecil itu ya. Radio tuh cuma punya 1 siarannya, channelnya. RRI aja. RRI saja, tidak ada yang lain. Terus beranjak tahun 62-an itu ya berubah. Bukan, audio itu dimulai dari kemerdekaan ya, kemerdekaan Indonesia. Karena dibuktikan waktu kemerdekaan itu kan disiarkan langsung, proklamasi itu disiarkan langsung dari radio kan. Radio itu dilihat atau mendengar dengan cara mendengar ya. Jadi kita dengar se-Indonesia bahwa negara kita adalah negara yang sudah merdeka. Kita tidak melihat orang yang membacakan atau yang menulis skrip daripada naskah proklamasi, tetapi kita mendengar hasil dari skrip proklamasi dari siaran radio, audio. Kemudian pada tahun 62 itu baru ada visualnya. Digabungkan langsung audio visual. Maka adalah contoh TVRI. Itu TV yang pertama kali. Jadi sekitar, sekarang tahun berapa ya? 2022. Jadi sekitar 60 tahun yang lalu ya. Jadi audio visual itu baru ada yang Bunda tahu ya, nggak tahu ya kalau umpamanya mungkin teman-teman di sini ada yang lebih tahu tentang perkembangan audiovisual. TVRI itu 60 tahun yang lalu itu adalah sarana komunikasi yang pertama kali. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya, kembali ke laptop. Judulnya pengembangan media audiovisual untuk menunjang pembelajaran membaca. Jadi risetnya yang mana? Risetnya adalah tentang audio. Oh, ternyata audio aja nggak cukup. Maka orang tidak hanya mendengar, tetapi harus didukung dengan melihat. Karena berdasarkan penelitian, orang mendengar saja kadang-kadang lupa. Benar apa enggak, Pak Asep? Kalau mendengar aja orang suka lupa. Kalau dengar aja orang suka lupa. Benar apa salah? Ya, kadang-kadang begitu, Bunda. Begitu ya. Jadi kalau kita mendengar, karena kita memorinya terbatas, ingatan kita terbatas, karena banyak problema, banyak masukan, macam-macam, pendengaran kita itu yang kita simpan di memori itu kadang-kadang tuh hanya sekian persen. Kalau tidak salah ingat dalam pelajaran psikologi pendidikan itu hanya memiliki kemampuan menyimpan itu sekitar 5 sampai dengan 10%. Ya. Tetapi kalau dengan visual, orang tuh melihat memorinya itu menyimpan sesuatu akan lebih lama.
karena dia melihat, oh caranya begitu ya, oh langkahnya begitu ya, oh hasilnya begitu ya. Itu dengan melihat. Tapi kalau umpamanya cuman bicara-bicara aja, ngomong-ngomong aja, tanpa satu penglihat, dengan penginderaan, itu orang nggak ngerti. Umpamanya Bunda menjelaskan di RRI masak-memasak, ya. Ibu-ibu harus pertama kali harus memarinasi daripada ikan, marinasi ayam dengan cara begini, 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 gitu ya. Itu belum bisa dibayangkan. Tapi kalau ada visual, kalau ada dilihat seperti TVRI sekarang atau acara-acara masak di channel-channel swasta, itu ada umpamanya marinasi itu umpamanya terdiri ada ketumbar, ada kunyit, ada garam, ada lada. Nah, itu untuk marinasi daripada umpamanya ikan atau ayam. Dengan melihat itu, memori kita itu akan ingat takaran-takaran itu berapa, apa setengah sendok makan atau satu atau apa itu teh, itu kan jangan kita garam satu sendok makan munjung atau sendok nasi munjung, asin itu ya. Maka garam itu kita akan melihat tanpa disebutkan oleh chef, itu kita melihat dia hanya mengambil 1/4 sendok teh. Itu kita hanya melihat, kita bisa ingat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan media audiovisual itu kita akan mempunyai memori ingatan yang sangat kuat. Untuk media penunjang pembelajaran membaca, apalagi membaca indah, jadi ternyata bukan loncat indah aja dalam pelajaran olahraga, ada pelajaran loncat indah dari ketinggian sekian meter, kita loncat, terus berenang, cemplung di kolam renang, dan sebagainya. Ternyata indah itu terdapat juga dalam pembelajaran bahasa. Ya, belajar membaca indah. Seperti apa sih belajar membaca indah? Bunda juga belum bisa sih belajar membaca indah. Ya mungkin seperti orang baca puisi gitu kali ya. Nah, atau kalau yang sering melihat orang di panggung yang sinden-sinden mengucapkan kalimat-kalimat mendayu gitu ya. Nah, itu merupakan membaca indah. Jadi, dari contoh ini, pengembangan audiovisual itu akan menunjang daripada pembelajaran membaca indah. Jadi kalau sinden sedang mengadakan show atau mengadakan pertunjukan, itu kita tidak hanya mendengar, tapi langgamnya, lenggoknya, kalau kita ngelihat gerak daripada si sinden itu akan lebih ingat daripada kita hanya mendengarkan. Oke? Nah, itu yang dikatakan dengan research and development. Oke, tambahlah pengetahuan Ibu Bapak ya. Itulah yang berkaitan dengan R&D. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang ingin ngambil R&D? Ada? Bunda mau tanya. Ya. Aduh, bos kemana aja nih? Baru nyampe rumah tadi Bunda jam 6:30. Nah, susah ini amat jadi orang sibuk. Maaf Bunda, ini saya justru tertarik dengan penelitian riset and development. Nah, kalau Bunda ini dari kan mana aja? Ayo, dari mana? maksudnya? Iya, dari mana aja baru datang? Baru sampai. Oh, dari tadi sama istri Bunda. Ayo, bohong. Ih, Tadi serius sama tadi istri. bilang habis dari rapat OSIS. Kemudian makan cumi ya di restoran ya. Aduh, enggak sama istri tadi. Permen relaksa. Oke. Yep. Nah, maksudnya ini yang terkait dengan penelitian riset and development. Kalau Bunda kan langsung di contoh ini kan ada media audiovisual terkait dengan contoh penelitian riset development. Nah, kalau di teknologi pendidikan sendiri, saya penasaran sebenarnya kalau selain Bagus.
artinya kalau orang penasaran itu berpikir. Yang susah nggak ada penasaran. Iya, Itu sama jadi Irama sudah ngajarkan kalau kita tuh harus ada penasaran. nah, kalau Orang misalnya arwah aja, arwah penasaran kan ada kan? Astagfirullahaladzim, Bunda. Ya, Ini malam 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 Selasa jangan Kliwon. tegang-tegang atuh Pak, Bu. Iya. Oke. Jadi gini Bunda, kalau misalnya media audiovisual, katakanlah mungkin kalau kalau di saya itu karena kalau misalnya harus menyusun media audiovisual itu kan mungkin kesulitan. Nah, ada nggak sih misalnya untuk penelitian riset and development, misalnya saya itu hanya menyusun modul saja gitu kan Bunda, tapi Nyusun apa? modul Modul. modul misalnya modul untuk pelatihan apa kayak itu di kantor atau misalnya terkait dengan jadi kalau kalau misalnya dikaitkan dengan misalnya permasalahan di kantor itu misalnya katakanlah motivasi. Nah, kalau terus kemudian setelah setelah disusun kebutuhannya, terus kemudian memang materi itu yang memang dibutuhkan, apakah itu juga bagian dari penelitian yang tipe research and development ini, Bunda? Jadi misalnya, oh ini memang butuhnya itu di motivasinya. Nah, terus kemudian menyusun materi motivasinya, terus kemudian ada pelaksanaan di kelasnya, terus kemudian ada evaluasinya, atau gimana, Bunda? Hmm, Terkait teknologi pendidikannya, Bunda. teknologi pendidikan ya. Mhm. Jadi itu media ya. Modul itu sama dengan media ya. Iya, Bunda. Media. Termasuk media yang mana? Yang audio, visual, atau ada lagi loh satu lagi itu. Ada media audio visual ya. Nah, sekarang andaikan tadi Pak Among mengatakan sudah diadakan analisis kebutuhan ya bagi peserta pelatihan di kantornya Pak Among, analisis kebutuhan. Tentu kita balik ke belakang dulu ya. Tentu sudah ada sebuah produk yang pernah dibuat oleh Pak Among. Pamannya produknya berupa modul. Modul itu kita lihat, kita gunakan, apakah kira-kira peserta pelatihan itu paham nggak apa isi yang disampaikan dalam modul itu? Ada nggak langkah-langkah dalam mengerjakannya? Adakah untuk pembahasannya, jika ada orang yang tidak mengerti melakukan satu jawaban, dia ada pembahasannya, caranya seperti ini loh, gitu ya. Nah, andaikan ada hal yang belum dituliskan dengan Pak Among, modul tadi bisa dikembangkan ya. Artinya kekurangan-kekurangan dari modul itu untuk menjadi lebih sempurna. Ya. Kesempurnaannya itu adalah berdasarkan kebutuhannya. Kebutuhan daripada peserta didik atau peserta pelatihan. Seperti itu. Bisa aja modul kalau digunakan. Tapi berdasarkan kebutuhannya. Kalau yang orang nggak perlu itu jangan diungkapkan, jangan dibicarakan. Kita harus membaca kebutuhan orang saat ini, gitu ya. Seperti apa gitu kebutuhan kita saat ini. Dan kebutuhan saat ini itu kita bisa lanjut memprediksi untuk kebutuhan yang akan datang. Apakah produk kita cukup berhenti sampai hanya saat ini? Tentunya tidak. Produk kita seorang pembuat satu produk, apa itu namanya? Mau diomongin. Nah, itu dia harus memikirkan masa yang akan datang, jangka panjang. Ya, jangka panjang. Bukan hanya untuk kali ini, tapi dia harus ada inovasi yang diperlukan produk itu untuk kelanjutan berikutnya. Nah, begitulah, Kang. Berarti produk itu misalnya sudah ada, terus kemudian kita melakukan pengembangan dan nanti
di situ juga disampaikan mengenai pengembangan yang sudah dilakukan dan kemudian mungkin termasuk katakanlah saran pengembangan untuk menyempurnakan di masa yang akan datang kayak gitu maksudnya ya Bunda? Iya, betul. Oke. Nah, contoh buku aja deh. Buku. Ada edisi pertama, edisi kedua, cetakan pertama, cetakan kedua, ketiga, 4, 5, 10 gitu ya. Nah, itu dalam rangka apa? Ada kata-kata cetakan pertama, cetakan kedua, edisi pertama, edisi kedua. Itu kan dalam rangka penyempurnaan. Tapi dia kan produk itu harus diuji dulu gitu loh. Ya, ya. Dan dianalisis dulu kebutuhannya. Nggak hanya berhenti mandek udah selesai situ gitu. Nggak seperti itu. Ya. Terima kasih Bunda. Oke, silakan yang lain. Ya, Bunda mau nanya terkait dengan apa? Terkait dengan contoh ya. Yang mana? R&D? Ya, yang R&D. Jadi kalau saya melihat kan gini, ada juga ini bicara peserta didik ya. Ada peserta didik yang memang mungkin kecenderungannya dia hanya audio aja, atau mungkin hanya visual aja, atau penggabungan keduanya. Nah, apakah ketika ini kan untuk R&D ya, jadi yang poin nomor 2 harus dilakukan analisis kebutuhan juga, itu termasuk di dalamnya untuk mendeteksi murid atau peserta didik juga, Bunda? Ya. Apakah ke wilayah itu juga gitu maksudnya, supaya penelitiannya seperti yang Bunda tadi sampaikan di awal bahwa objek penelitian itu harus tipikal, harus sama begitu, Bud. Ya, itu sih pertanyaannya, Bud. Makasih. Ya, benar. Jadi begini Pak Sep. Kalau mohon maaf Allah memberikan sesuatu, ada kelebihan bagi seseorang, kelebihan itu patut kita syukuri. Dan kalaupun ada kekurangan, kita harus syukuri juga, dan kita harus mencari solusinya. Orang yang ada kuat dengan audionya, dengan pendengarannya, ada orang yang kuat dengan penglihatannya, tapi ada Allah yang tidak memberikan penglihatan, tapi dia kuat dengan pendengaran, seperti seorang hafiz yang membacakan Al-Quran, tetapi dia tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi dia bisa fasih menghafalkan Al-Quran. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang mempunyai kebutuhan khusus, sebaiknya bukan kita mendiskreditkan, artinya kita menyarankan kepada keluarga, masukkanlah kepada sekolah-sekolah yang sama kebutuhannya. Ya, jadi yang tunanetra masukkan ke dalam kelompok sekolah tunanetra. Atau orang yang tunawicara masukkanlah sekolah yang tunawicara. Atau yang tunarungu ya. Terus yang apa itu? Yang tidak mendengar gitu. Nah, itu masukkanlah orang tua yang apa ya, yang legowo gitu, jangan maksa-maksain anaknya harus sekolah umum. Jangan begitu. Harus bisa membaca gimana kebutuhan daripada anak itu sendiri. Jika terjadi pada yayasan Bapak, itu sebaiknya Bapak menyarankan dengan tidak mengurangi rasa hormat, Ibu, Bapak, mohon maaf, saya menyarankan Bapak, Ibu, anaknya itu masukkan ke sekolah ini, gitu, yang berdasarkan kebutuhannya dia itu apa, gitu. Jadi dalam hal ini, R&D itu hanya digunakan untuk yang yang sama, gitu ya, perlakuannya tuh sama semuanya. Jadi kita, umpamanya tadi Bunda bilang, yang monokotil dengan monokotil, yang dikotil dengan dikotil, jangan nanti yang monokotil digabung dengan dikotil, itu akan menjadi rancu nanti hasilnya. Yang mana yang saya harus duluan kembangkan? Apakah produknya yang biji belah atau biji satu gitu? Apa yang seperti mangga yang dulu saya mengadakan satu pengujian terhadap produk itu, atau biji salak yang harus saya kembangkan seperti itu. Ya, jadi Pak Sep seperti itu, sarankan dengan cara bahasa yang baik. Bahasa yang baik akan diingat oleh orang, oh iya ya dulu Pak Sep itu memberikan solusi pada
kami seperti ini, gitu ya. Oke, itu aja. Gimana? Ya, sudah Lan- jawab, Bunda. Aman. Udah. Ya. Ada lagi yang dilanjutkan? Bun, izin. Oke. Eh, ini masih dalam pemikiran saya, Bun, rencananya. Oke. Bagus, orang berpikir lagi mikir ya. Karena ini terkait dengan kementerian saya sama Kemenkan. Agak keras, Pak Henry. Punten, di saya kecil dari tadi. Oh gitu. Suaranya kecil. Coba nggak pakai headsetnya dibuka. Ini udah dibuka, Bun. Udah dibuka, tapi kok suaranya nggak dengar. Ya, Masih terus? kecil. Ya, terkait dengan dua kementerian nih, Bu. Kemendikbud dengan Kemnaker. Terkait dengan mix and match-nya lulusan pendidikan dengan dunia industri atau dunia usaha. Selama ini dunia industri susah mencari pekerja, sedangkan lulusan pendidikan susah mencari pekerjaan. Nah, ini rencananya yang akan saya angkat, Bun. Cuma saya mau mengangkatnya adalah peta jalan pengembangan sumber daya manusia Indonesia seperti itu, Bun. Itu masuknya ke riset dan development. Oh ya, ada NB, notabene ya. Pak Herdi, punten, Bunda mohon maaf ya. Kalau kita mau melakukan penelitian, kira-kira andaikan baru kita tingkat dasar dan kita hanya untuk sebatas laporan tesis atau disertasi, jangan se-Indonesia deh. Ngulitin diri kita sendiri, nyakitin kita sendiri. Ambil aja skop kantor kita aja gitu loh. Ya, kantor kita aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Ya, itu kantor juga sepertinya udah terlalu banyak gitu kan. Jadi kalau se-Indonesia kita harus pikirkan dari segi waktu, biaya, tenaga, pemikiran, keluarga, banyak hal lah pokoknya yang harus diperhitungkan. Jangan se-Indonesia. Nah, tadi jadi kaitannya antara dunia kerja dengan pendidikan, kan sekarang lagi digaungkan dengan Merdeka Kampus, Kampus Merdeka, seperti gitu ya. Nggak tahu deh saya kalau kita apa udah nerapkan atau belum seperti itu ya. Tapi kita sering membaca kalimat-kalimat seperti itu ya. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Artinya di sini kita mempersiapkan mahasiswa-mahasiswanya adalah untuk abad 21 dengan revolusi 4.0 itu ya. 4.0 ya. Berarti di sini sebenarnya harus pendidikan yang kita miliki sekarang harus bisa diterapkan di dalam masyarakat nanti. Nah, jelek-jelek katanya begini, orang itu akan mengatakan, nanti kalau aku bisa belajar di bidang ekonomi atau di bidang hukum, aku mau kerja nanti di kantoran, aku akan kerja di advokat, aku akan kerja sebagai pengacara kalau dia di fakultas hukum gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi milik orang lain. Kesalahannya kita itu di situ terlalu sempit, masih ingin bergabung dengan orang lain. Orang yang sekarang ini harus bisa untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Jangan ikut dengan orang lain. Ya memang sih untuk memulai satu pekerjaan itu harus benar-benar planningnya yang cukup bagus, cukup kuat, dana dan sebagainya. Tapi kita jangan terlalu mengharapkan seperti itu, gitu ya. Ini mohon maaf banget ya, anak Bunda nih. Bunda mengajak dia,
kamu kuliah ini aja, nanti kamu kuliahnya seperti ini, kemudian nanti kamu kerjanya di sini. Dia langsung mengatakan, potong, tidak, aku nggak mau Bun. Aku akan menciptakan lapangan kerja dan orang akan harus bekerja di tempat saya. Nah, seperti gitu. Jadi dia yang membuka lapangan pekerjaan dan dia menampung orang lain. Bukan dia ikut bekerja di tempat orang lain, gitu. Dia ingin melamar pekerjaan, bukan gitu. Tapi orang melamar ke kita, seperti itu, ya. Jadi untuk Pak Herdi, itu Bunda sangat setuju ide daripada penelitian seperti itu. Tapi Bunda khawatir kalau itu tidak akan tercapai karena mau kuliahnya mau lama-lama apa mau cepat selesai. Nah, penelitiannya jangan lama-lama deh, 1 tahun aja, jangan sampai 5 tahun penelitian. Ada duitnya enggak untuk meneliti dengan uang yang banyak itu? Ya Pak ya, punten dengan tidak merendahkan segala sesuatu yang Pak Herdi miliki. Maaf ya, kalau Bapak nanti memang ada dananya dari hibah bersaing dalam penelitian, enggak masalah, monggo-monggo aja, silahkan. Yep. Oke, berarti masih terlalu makro ya Bun? Iya. itu Pak Among, mana dia tuh Pak Among? Pak Among, mana sih Pak Among ini? Kenapa Kabur lagi ya? Enggak, Makan masih lagi di di sini. restoran. Makan lagi di restoran sama istri. Masih ada. Masih ada. Nah, itu Pak Among tahu tuh ya, Bunda pernah melakukan sebuah penelitian. Sebenarnya penelitian itu jumlahnya cukup banyak. Ada sekitar 1.600 apa 1.400-an gitu loh ya. Jadi Bunda tuh sebenarnya nggak mampu dengan jumlah banyak sampai ribu-ribuan seperti gitu ya. Tapi Bunda itu bisa loh. Ya tentu ada banyak teman yang bantu seperti gitu ya. Salah satu dibantu juga sama Pak Among. Bisa mengambil sampelnya itu 400 orang loh, gitu. Ya, itu bukan ini ya, cuman pengumuman doang. Ya Pak Among ya. Betul Bunda, dan datanya ada Kata-kata yang Pak Among, kacau. ya 400 saja itu udah cukup banyak tuh. Respondennya itu cukup banyak banget. Tapi itu adalah dari jumlah sekitar 1.500-1.600 orang. Tadi di awal Bunda udah mengatakan, kita mengambil sampel itu sekitar 30% dari populasi. Oke? Saya ulangi, 30% dari populasi. Sekarang Pak Herdi, masyarakat Indonesia 250 juta. Terus kita kelompokkan dulu, yang mana nih orang yang bagaimana yang kita inginkan. Berdasarkan gender kah? Berdasarkan pendidikan kah? Berdasarkan kultur? Atau berdasarkan agama? Atau berdasarkan apa? Itu luas banget loh Pak. Ya kajiannya terlalu banyak banget deh. Pokoknya jangan nyusahin diri sendiri lah Pak. Yang aman-aman aja, tapi juga tidak asal-asalan kita melakukan penelitian, harus bertanggung jawab. Ingat, harus bertanggung jawab apa yang kita kerjakan. Baik, sudah ada lagi yang bertanya? Kalau tidak, Bunda lanjut ya. Penelitian yang berikutnya adalah tindakan kelas. Ini bagi teman-teman yang berada di kelas seperti Bu Prima, Bu Siti, atau siapa lagi sih yang guru-guru di sini? Kalau Pak Herdi orang kantoran, Pak Among juga mungkin bisa ya. Pak Imat orang kantoran juga, atau Pak Rio gitu ya. Pak Rio itu orang kantoran atau orang apa ya? Udah nggak ngerti. Saya kepala sekolah Bu. Kepala sekolah. Bu. Boleh juga itu. Kalau kepala sekolah, gurunya aja yang dikerjain ya. Maaf. Maaf. Nah, penelitian tindakan kelas. Oke. Apa sih penelitian tindakan kelas? Penelitian yang dilakukan di dalam kelas. Di dalam kelas di sini jangan identik dengan ruangan. Maaf ya, ruangan 4x6 atau 8x12 meter ruangan seperti itu. Itu pemikiran yang zaman dulu. Itu yang dikatakan dengan kelas ya. Jadi kelas di sini adalah sekumpulan daripada manusia-manusia yang kita ajarin, manusia dulu nih ya, bukan hewan ya. Kelas hewan juga ada. Tapi yang kita inginkan di sini kelas manusia ya. Manusia-manusia yang homogen ya.
Artinya dari segi usia, dari segi latar belakang, dari segi kesehatan, dari macam-macam segi lah gitu ya. Nggak ada yang timpang gitu. Nah, penelitian di sini bisa dilakukan di luar ruang. Artinya seperti kalau pernah dengar kan sekolah alam kan nggak ada ruangannya kan, nggak ada yang tertutup, ada 4 persegi panjang, ada panjangnya 12 meter, lebarnya 6 meter, 8 meter, dan gitu kan. Nah, jadi di sini penelitian tindakan kelas dilakukan dalam kelas dengan menggunakan tindakan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Artinya begini, tentunya dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Umpama ya, ini yang guru atau sebagai pendidik. Kita biasa metode konvensional, yaitu ceramah. Orang menggunakan ceramah, kan? Orang itu jadi bosan, jadi boring. Ya kan? Jujur aja kalau Bunda ngomong terus dari tadi sampai sekarang itu boring banget dengerin ngomongan Bunda nggak bermutu. Ya, maka itu akan menghasilkan sesuatu, hasilnya ada yang bisa baik dan ada yang tidak baik. Oleh karena itu, andaikan tidak baik, kita cari faktor penyebabnya itu. Kenapa? Oh, dia lelah karena kuliahnya udah terlalu sore, kemudian sarana komputernya bermasalah, sinyal bermasalah, mungkin kuotanya bermasalah, dan lain-lain ya. Nah, andaikan kalau itu kan masalah luar, tapi kalau yang di dalam diri anak itu berkaitan dengan kesehatan yang terganggu, tidak memiliki media pembelajaran, maka guru harus memiliki inovasi untuk melakukan perbaikan, untuk meningkatkan ya. Ingat, kalau PTK itu kata kuncinya adalah meningkatkan kualitas. Kualitas dalam pembelajaran. Jadi, kalau yang biasa menggunakan metodenya adalah ceramah, media konvensional, memang metode konvensional itu tidak bisa dihilangkan. Nggak ada deh guru bisu, nggak ngajar gitu, nggak ada ngomongnya, nggak ada cuap-cuapnya itu, nggak mungkin. Ya, pasti ada cuap-cuapnya, ada ngocehnya, kayak gitu ya. Jadi ceramah itu ada, tapi yang inovasinya kita bisa menggunakan anak suruh melakukan eksperimen, terus kita punya model cooperative learning, problem based learning, contextual learning. Nah, itu Pak Rio tahu tuh, kepala sekolah tuh, model-model pembelajaran seperti itu. Masih hafal nggak, Pak? Model-model pembelajaran seperti itu? Masih ya? Model-model pembelajaran seperti itu. Atau Bu Rima, Bu Prima, Bu Siti, itu model-model pembelajaran ya. Nah, itu pergunakanlah dalam rangka memperbaiki, meningkatkan kualitas dari pendidikan. Oke. Bunda memberikan sebuah contoh. Judulnya gini, contoh aja deh. Melalui sanksi berjenjang ini artinya secara bertingkat ya, meningkatkan disiplin. Bunda ingin tanya nih, dengan pendatang baru. Pak Among, untuk menerapkan disiplin untuk anak Bapak, apa yang dilakukan jika dia melakukan satu pelanggaran? Kalau melakukan pelanggaran, yang pertama kali adalah saya biasanya menyampaikan akibat negatifnya nanti itu seperti apa, Bunda. Nah, terus kemudian karena dia sudah melakukan pelanggaran, saya selalu bilang ke anak saya bahwa karena ini salah, jadi kakak dapat hukuman. Nah, dapat hukumannya karena apa? Karena sudah melakukan kesalahan tersebut. Nah, biasanya sih saya seperti itu, Bunda. Terus? Nah, terus kemudian habis itu ya biasanya saya akan memberikan hukuman, misalnya suruh nyuci kamar mandi, atau terus kemudian suruh ngepel, atau saya suruh nyuci piring, kayak gitu sih.
ini Bapak tiri atau apa ini? Ya biasanya kayak gitu. Tapi saya selalu bilang bahwa ayah tidak pernah menghukum kalau tidak ada sebabnya kayak gitu. Jadi saya selalu bilang kalau misalnya saya mau menghukum, kakak tahu apa yang salah seperti itu sih Bunda. Jadi memang memberitahu itu, terus kemudian juga ngasih tahu bahwa bahayanya kenapa sih kayak gitu. Alasannya hal yang dilakukan itu misalnya salah kayak gitu. Saya ngasih tahu alasannya dulu Bunda. Oke, baik. Tapi memang benar kadang-kadang saya suruh nyuci piring, ngepel atau Anaknya udah berapa umurnya? nyuci kamar 9 tahun Bunda. 9 tahun. Ya, kerjaan ringan-ringan sih, sebenarnya ringan-ringan. Oke. Karena sambil ini sih Bunda, biasanya sambil akhirnya mandi sekalian. Itu dalam rangka mendidik ya, Nah, mendidik. Betul Bunda. Oke. Jadi begini, yang pertama, kita melakukan sebuah sanksi. Ini umum, bukan untuk anak Pak Among. Secara umum, kita harus sesuaikan dengan usia. Anak usia sekian, kita memperlakukan dengan cara apa? Usia sekian, kita lakukan dengan cara apa? Gitu ya, sanksi yang akan kita berikan. Dan yang perlu kita ingat, sanksi itu tidak diberikan langsung gluk gitu, berat. Sehingga anak itu jadi takut. Anak itu akan menjadi nggak percaya diri. Anak itu akan jadi minder. Tapi sanksi itu bisa dilakukan secara berjenjang. Ini maaf ya, orang berdasarkan pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin Pak Among berbeda dengan saya, dan ingat gayanya seseorang itu berbeda-beda. Ya. Nah, umpamanya seorang dari lingkungan ABRI, sanksi yang diberikan pada anaknya memang begitu, harus keras. Tapi ada juga yang dari seorang psikolog memberikan sanksinya secara lembut, dengan kasih sayang, dengan ngomong, nah kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu ini salah, jangan dibikin lagi ya. Itu dengan perkataan secara lemah lembut. Terus, umpamanya nggak denger, nggak mau nanggapi kita, bikin lagi kesalahan. Nah, kemarin sudah ayah katakan, ini salah, ini nggak boleh lakukan. Maka untuk saat ini ayah akan memberikan peringatan, umpamanya ya, nggak dikasih uang jajan selama 3 hari atau 1 minggu gitu. Jadi sanksinya tuh pertama kali tuh kita pendekatan dulu sama anaknya gitu ya, dari hati ke hati. Apa kita tanya permasalahan dia, jangan langsung kita berikan sebuah sanksi, tapi kita lihat dulu ya apa yang menyebabkan dia melakukan sebuah pelanggaran. Nah, kemudian tadi jika dia masih melakukan pelanggaran, tidak melakukan sesuatu yang kita harapkan, tadi udah kita nggak kasih uang jajan nih ya. Terus kita ini bukan hukuman sih ya, kasih warning aja gitu. Nggak akan ayah ajak pergi makan di restoran, umpamanya dia pingin makan pizza atau bikin kebab atau pingin dimsum atau pingin apa, nggak akan ayah beliin lagi gitu. Nah, jadi semua itu, aduh, kemana ya? Nah, jadi itu dilakukan sanksinya secara bertingkat atau secara berjenjang. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan disiplin daripada anak itu, ya. Oke. Nah, begitu juga dalam penelitian tindakan kelas. Jika kita tadi menggunakan metode ceramah tidak mempunyai efek apa-apa terhadap hasil belajar, maka kita harus rubah metode belajar atau model pembelajarannya harus kita rubah. Dengan apa? Ya kita pilih. Umpamanya dengan metode tanya jawab, dengan metode eksperimen, dengan cara problem based solving, memecahkan masalah, itu banyak loh, ya, hal-hal yang seperti itu. Lantas kita tidak memberi jas kepada anak tersebut. Dasar gitu loh. Itu kalimat yang nggak boleh ya, pakai kata dasar. Emang Undang-Undang Dasar 45. Nggak boleh pakai kata dasar anak ini, dasar anak itu, enggak deh ya.
nggak boleh pakai kata dasar-dasar. Kalau kita mengatakan dasar-dasar, anaknya siapa itu? Anaknya kita tahu, ya. Anaknya bapak ibu, anaknya saya gitu kan. Ya kalau anak saya salah ya kita katakan memang emaknya juga salah sih gitu. Oke? Nah, itulah yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Tapi perlu diingat, penelitian tindakan kelas itu tidak dilakukan hanya satu kali, tapi dilakukan berulang kali. Tadi umpamanya tadi gagal dengan metode ceramah, maka kita ganti dengan metode tanya jawab. Metode tanya jawab masih salah, kita gunakan lagi dengan metode umpamanya problem solving, memecahkan masalah. Gitu ya. Terus hasilnya seperti apa? Ya kita lihat, kita catat. Semua yang kita lakukan tadi bertahap itu, kita lihat dan kita catat. Dan terakhir, perlakuannya itu nggak usah banyak-banyak, 2 kali atau 3 kali gitu kan. Seperti tadi saya katakan, Pak Among nggak usah sampai dia diusir dari rumah kalau anak melakukan kesalahan. Itu namanya bapaknya, bapak tiri apa ibu tiri atau bapak apa ya nggak ngerti Bunda. Oke, seperti itu ya Pak. Mungkin sebatas memberikan himbauan saja. Oke, begitulah penelitian tindakan kelas. Hanya sudah maksimal diusahakan, ya hasilnya masih tetap begitu, ya udah itulah produk daripada anak kita yang pernah kita ajarkan di dalam kelas. Seperti gitu ya. Nah, terus di dalam penelitian apapun, tadi Bunda kan katakan ada 2 variabel, variabel terikat dan variabel bebas, itu ya. Variabel terikat itu jika untuk dalam bidang pembelajaran atau pendidikan bukan prestasi. Ini menurut Bunda ya. Nanti bisa konsultasikan dengan guru bahasa ya. Bukan dengan kata prestasi. Orang kadang-kadang salah kaprah, prestasi belajar. Kalau pemikiran Bunda bukan prestasi belajar, itu adalah hasil belajar. Y itu adalah hasil belajar. Karena kata hasil itu adalah proses daripada belajar. Itulah hasilnya. Hasilnya bagus, jelek, sedang, atau apa gitu, itu hasilnya. Tapi kalau ada katakan prestasi itu identik dengan kegiatan lain, seperti kegiatan olahraga, ya, di olimpiade, dalam PON, pokoknya kegiatan-kegiatan olahraga gitu ya. Nah itu kita katakan prestasi juara di bidang bulu tangkis, di bidang voli, di bidang apalah, basket, di bidang apa, itu namanya prestasi. Prestasinya dapat juara keberapa, juara 1, juara 2, runner up, atau apa gitu kan. Nah, itu namanya prestasi. Oke, mulai saat ini, Ibu Bapak harus bisa membedakan mana yang prestasi dan mana hasil belajar. Nanti konteksnya tolong dilihat dulu ya, di variabel Y-nya itu apa, terus belakangnya itu sama dengan apa. Yang kedua, tidak selalu Y itu di belakang. Y atau variabel terikat tidak selalu di belakang. Bisa taruh di depan. Ya, bisa taruh di depan. Contoh gini. Hasil belajar landasan teknologi pendidikan ya, titik-titik variabelnya tadi apa gitu. Umpamanya fasilitas tanda kutip ya. Zoom-nya, terus fasilitas apalagi gitu ya, kan 2 variabel ya, ingat ya, S2 itu variabelnya harus ada 3, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Jadi boleh taruh di depan, ya, tidak selalu, kan selama ini orang selalu, Y itu di belakang, enggak selalu. Nah kita harus punya inovasi, tidak mempengaruhi hasil, yang penting kita harus bisa menjaga daripada hasil penelitian kita. Oke? Setuju? Sependapat? Ibu Bapak, semangat untuk meneliti. Semangat dong, jangan ngantuk. Mana sih ibu-ibu kita ini? Ibu-ibu kita ini pada kemana sih? Apa udah habis waktunya? Ada Bunda. Yang ada. menurunkan Oke.
udah jam 8.20. Sampai mana ya? 81. Nah, itulah yang Bunda harapkan. Semoga Ibu Bapak bisa memilih penelitian apa yang akan digunakan besok, artinya yang akan datang untuk penelitian dalam tesisnya. Tadi sudah Bunda berikan contoh ini semuanya. Ada ini di perguruan tinggi ya. Silakan cari kualitatif kah, kuanti kah, eksperimen kah, deskriptif kah, PTK kah, R&D kah. Silakan sesuaikan dengan kemampuan. Jangan cari masalah. Ya Pak Herdi? Kamu jangan cari masalah. Baik, Bunda. Sesuai dengan kemampuannya. Jangan ngambil se-Indonesia. Kalau Bunda sih nggak usah deh, nangis aja mendingan kalau suruh se-Indonesia. Nggak sesuai dengan kemampuan. Susah loh ya. Kecuali jaringannya tuh banyak banget, nggak apa-apa. Kalau kita punya jaringannya banyak dan kita memang sudah terbiasa, nggak menutup kemungkinan bisa se-Indonesia bisa. Oke. Itu aja yang Bunda bisa sampaikan malam ini sampai tadi ini R&D PTK. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan Ibu Bapak sekalian pada perkuliahan kali ini dan bisa diterapkan. Silahkan buatlah proposal ancang-ancang buat cari masalah. Kalau orang kan selama ini, gue nggak mau punya masalah, ngapain, pusing. Nah sekarang Bunda nyuruh Bapak Ibu cari masalah, ya carilah masalah, bukan cari masalah untuk dijadiin perang, tapi untuk dijadikan bahan dalam penulisan tesis. Oke? Gimana? Oke. Itu yang Bunda harapkan, carilah masalah dan untuk di apa nih yang di Zoom ini punya masalah dan judulnya. Oke, nanti kita akan bicarakan mana-mana yang harus kita bisa angkat dan kita bisa bicarakan seperti itu. Demikian, ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada? Kalau tidak ada, Bunda kasih warning buat Pak Among, nggak boleh terlambat lagi ya. Baik, makannya Bunda. di rumah aja, jangan di restoran. Siap, siap. Warning, nggak boleh makan di luar, di rumah saja. Baik. Oke, demikianlah pembahasan kita pada sesi pertama dan sesi kedua. Semoga bermanfaat dan membangkitkan memori kita yang sudah 17 tahun, kata Pak Ardiansa tadi. Ya, oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.